Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita kembali bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita, dan kita percaya bahwa tugas kita sebagai anak-anak Tuhan adalah memuliakan nama Tuhan. Karena kita percaya bahwa bagi setiap orang yang berlaku mulia, maka hal-hal mulia pun juga akan kita rasakan dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita memuliakan namanya dalam hidup dan karya kita hari ini. Kita pujikan Kidung Jemaat 242, Kidung Jemaat 242 bait pertama dan yang kedua. Kidung Jemaat 242 bait pertama dan yang kedua, muliakan Allah Bapa. Muliakan Allah Bapa, muliakan putranya, muliakan Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Muliakan Raja Kasih yang menjadi penebus, yang membuat kita waris kerajaannya terus. Haleluya, puji Dia, anak domba yang kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkaulah yang termulia, yang terindah dalam hidup kami, dan kami percaya bahwa bukan cuma Tuhan yang mulia dan indah, kami pun dipanggil untuk menjadi orang-orang yang mulia dan indah. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini agar menjadi pedoman dan kompas kami untuk menjalani hidup hari ini. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Saudara, bersama-sama kita buka Kejadian 44 ayat 1 sampai yang ke-7. Kejadian 44 ayat 1 sampai ke-7, Kejadian 44 ayat 1 sampai 7, dengarkanlah sabda Tuhan. Sesudah itu diperintahkannya lah kepada kepala rumahnya, isilah karung orang-orang itu dengan gandum, seberapa yang dapat dibawa mereka, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya. Dan piala perak itu taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga. Maka diperbuatnyalah seperti yang dikatakan Yusuf. Ketika paginya hari terang tanah, orang melepas mereka beserta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkata Yusuf kepada kepala rumahnya, bersiaplah, kejarlah orang-orang itu, dan apabila engkau sampai kepada mereka, katakanlah kepada mereka, mengapa kamu membalas yang baik dengan yang jahat? Bukankah ini piala yang dipakai tuanku untuk minum dan yang biasa dipakainya untuk menelaah? Kamu berbuat jahat dengan melakukan yang demikian. Ketika sampai kepada mereka, diberitakannya lah kepada mereka perkataan Yusuf itu. Jawab mereka kepadanya, mengapa tuanku mengatakan perkataan yang demikian? Jauhlah daripada hamba-hambamu ini untuk berbuat begitu. Bapak Ibu Saudara, pernah gak ya melihat surprise ulang tahun? Kalau di anak-anak muda gitu ya, surprise ulang tahun itu kadang ditambah dengan prank atau ngerjain, memberikan suatu situasi kepada yang sedang berulang tahun yang berbahagia. Sebelum sukacita dirayakan, dibikin dulu masalah gitu ya, tapi masalahnya bohongan, nggak benar-benar. Contoh misalnya ulang tahun, ada anak remaja gitu ulang tahun. Bisa teman-teman yang akan bilang gini, hari ini kita pokoknya pura-pura lagi berantem ya, pura-pura lagi berantem, terus nanti udah berantem, kemudian nanti yang satu tuh kabur, nah nanti biar yang ulang tahun ini ngejar. Nah ketika dia ngejar, terus dikasih surprise selamat ulang tahun. Jadi si anak yang ulang tahun nggak akan menduga bahwa teman-temannya merayakan ulang tahunnya. Unik ya, mungkin bapak ibu yang senior pasti aneh, ini kok anak muda sukacita kok malah dikerjain temannya gitu ya. Tapi itulah mengerjai teman itu untuk membuat kontras perbedaan antara sukacita. Jadi sebelum sukacita ada duka cita yang mendahuluinya sukacita gitu. Nah, ini juga yang terjadi dalam kehidupannya Yusuf dan saudaranya. Jadi Yusuf itu sebenarnya memang sudah tadi ya, dia udah sedang terus dalam proses pemulihan dan pengampunan itu. Dan tapi hatinya memang
penuh dia kasih ke saudara-saudaranya, cuma dia belum menunjukkan bahwa aku loh ini saudaramu gitu. Dia kayaknya masih mencari cara bagaimana supaya dia bisa mengatakan dan menyampaikan kepada kakak-kakak dan adik-adiknya, khususnya dia karena dia sayang banget ya sama Benyamin. Akhirnya dikerjain kakak-kakaknya dengan cara apa? Ketika mereka sudah selesai makan, kedatangan kedua kali dikasih gandum dan segala macamnya, kemudian si kepala rumahnya diisengin, taruh nih si piala dari rumah saya, gelas saya taruh, pura-puranya mereka mencuri gitu. Dan betul pas mereka kejar dan ternyata barang buktinya ada, panik mereka kan, waduh kok gitu. Walaupun kita tahu nanti setelahnya itu baru mereka di ayat berikutnya nanti Yusuf menyatakan diri, saya ini saudaramu gitu. Nah, saudara, dalam hidup juga kayak gitu. Kadang-kadang Tuhan itu suka berikan kejutan gitu. Selalu ada duka cita yang mendahului sukacita. Yang kadang-kadang kita tuh suka sekali menghakimi Tuhan ketika, oh kalau ini hal baik berarti kedepannya pasti baik terus. Kalau hal ini buruk pasti buruk terus gitu. Padahal kan hidup itu kan selalu silih berganti ya. Waktu, musim, tahun, hari itu selalu ada gitu. Kadang kita di atas, kadang di bawah, hidup kayak roda gitu. Mengajarkan apa? Supaya kita tidak buru-buru menghakimi Tuhan, tidak buru-buru menghakimi diri kita, tidak buru-buru menghakimi sesama kita, dan bahwa perubahan itu akan selalu ada, konstan dalam hidup kita. Pertanyaannya, apakah kita adalah orang-orang yang mampu memahami karya Tuhan itu dalam hidup kita? Sehingga nanti kalau hari ini ada tantangan-tantangan, jangan dilihat masalah-masalah itu sebagai masalah aja, tapi percayalah bahwa di balik duka cita, di balik pergumulan itu selalu ada sukacita. Mungkin hari ini Tuhan mau ngasih kejutan buat kita, kejutan-kejutan supaya kita bertumbuh juga dalam karakter kita, nggak jadi sombong. Kalau orang udah ngalamin duka cita sebelum sukacita, setiap pencapaiannya dia akan selalu refleksikan kepada, oh ini karya Tuhan baik dalam hidup saya, bukan karena saya yang hebat, tapi karena Tuhan yang baik gitu ya. Semoga hari ini kita bisa menjadi orang-orang yang bisa melihat bahwa di balik setiap duka cita, tantangan, selalu ada sukacita, dan di balik setiap sukacita ada duka cita, agar kita bijak dan menjadi orang-orang yang rendah hati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami belajar dari Yusuf dan saudara-saudaranya bahwa di balik setiap sukacita ada duka cita dulu, atau di balik setiap duka cita ada sukacita. Ajarkan kami untuk hidup di dalam tempo musim dan tahun, dalam perubahan, di dalam setiap hal-hal yang membuat kami jadi memahami. Tidak cepat-cepat menghakimi keadaan, tidak cepat-cepat menghakimi Tuhan, tidak cepat-cepat menghakimi sesama kami. Kami serahkan kehidupan kami hari ini, kejutkan kami Tuhan dengan banyak hal baik, dengan tantangan-tantangan yang ada, agar kami makin dekat dan berserah sama Tuhan. Kami serahkan dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.